Ikhlas, kata yang sering kita ucapkan, tapi diam-diam paling sering kita bohongi. Kita bilang, aku ikhlas, padahal dada masih sesak, masih berharap keadaan berubah, masih bertanya, kenapa harus aku? Dan mungkin yang bikin ikhlas terasa berat bukan karena kita lemah, tapi karena ikhlas memang tidak pernah sederhana. Tunggu sampai akhir. Karena mungkin tanpa sadar kamu belum pernah benar-benar ikhlas selama ini. Sebelum lanjut, ada satu hal yang perlu aku sampaikan. Apa yang akan kamu dengar di video ini bukan berasal dari seseorang yang sudah sempurna, sudah selesai, atau sudah sepenuhnya ikhlas dalam segala hal. Ini bukan nasihat dari posisi paling benar. Ini adalah cerita, refleksi, dan pelajaran dari sebuah proses. Proses belajar, jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Kita di sini sama-sama manusia, sama-sama belajar memahami diri, dan sama-sama mencoba berdamai dengan hidup. Kalau ada bagian yang terasa dekat denganmu, silahkan ambil. Kalau ada yang belum sesuai, tidak apa-apa. Video ini bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani. Ikhlas sering disalahpahami, dikira pasrah, dikira kalah, dikira menyerah tanpa perlawanan. Padahal, ikhlas itu bukan soal diam, bukan soal pura-pura kuat, bukan soal senyum sambil hancur di dalam. Ikhlas adalah proses batin yang paling melelahkan, karena ia memaksa kita berdamai dengan kenyataan yang tidak sesuai harapan. Dan di titik inilah banyak orang berhenti, bukan karena tidak mau ikhlas, tapi karena terlalu sakit untuk menerima. Dan pertanyaannya, kalau ikhlas itu baik, kenapa rasanya seperti kehilangan sesuatu? Tahan dulu, jawabannya tidak sesederhana yang kamu kira. Kenali Dimas, nama fiktif, tapi ceritanya nyata. Dimas kehilangan ayahnya secara mendadak, tanpa pamit, tanpa pesan terakhir, tanpa kesempatan meminta maaf. Orang-orang bilang, yang ikhlas ya mas. Masalahnya, setiap kali Dimas sendirian, yang muncul bukan ikhlas, tapi marah. Marah pada Tuhan, marah pada keadaan, marah pada dirinya sendiri. Ia bertanya, kalau aku ikhlas, kenapa dadaku masih sakit? Dan disitulah Dimas sadar. Ikhlas tidak menghapus rasa sakit. Ikhlas hanya membuat kita berhenti melawan kenyataan. Tapi, bagaimana caranya berhenti melawan kalau hati belum siap? Sebentar, kita akan sampai ke sana. Ini bagian penting. Ikhlas bukan berarti tidak sedih, tidak marah, tidak kecewa. Ikhlas berarti kamu mengizinkan semua emosi itu ada, tanpa membiarkannya mengendalikan hidupmu. Banyak orang gagal ikhlas karena mereka ingin cepat tenang. Padahal, ikhlas tidak pernah instan. Dan disinilah kesalahan terbesar kita. Kita ingin hasil ikhlas tanpa mau menjalani proses ikhlas. Dan proses itu tidak nyaman. Kalau kamu masih merasa berat, itu bukan tanda gagal. Itu tanda kamu masih manusia. Tapi tunggu dulu, ini baru permukaannya. Kalau ikhlas bukan soal menghilangkan rasa sakit, lalu sebenarnya apa inti ikhlas itu sendiri? Jangan lompat. Kita lanjut. Sekarang, cerita Rani. Rani sudah pacaran 6 tahun, sudah berharap nikah, sudah membayangkan masa depan. Tapi satu hari, semuanya selesai. Alasannya klise, bukan kamu, aku yang berubah. Rani mencoba ikhlas, posting quotes, bilang ke semua orang, aku baik-baik saja. Tapi setiap malam, ia menangis sendirian. Masalahnya bukan ditinggalkan, masalahnya adalah harapan yang mati. Dan ikhlas selalu berurusan dengan kematian harapan. Dan itu sakitnya bukan main. Tapi pelan-pelan Rani sadar satu hal penting. Ikhlas bukan berarti berharap orang itu kembali. Ikhlas berarti berhenti menunggu masa lalu berubah. Dan kalimat itu mengubah segalanya. Ini kunci utama. Ikhlas adalah saat kamu berhenti berkata, seharusnya begini, seharusnya begitu. Dan mulai berkata, baik, ini yang terjadi. Bukan karena kamu setuju, tapi karena kamu sadar, melawan kenyataan hanya akan menguras diri sendiri.
Ikhlas bukan menyerah pada hidup. Ikhlas adalah berhenti berperang dengan kenyataan. Dan perang ini sering kita lakukan diam-diam. Kita tersenyum, tapi di dalam masih bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Dan selama pertanyaan itu ada, ikhlas belum selesai. Tapi tenang, ada jalan keluarnya. Kalau ikhlas adalah soal melepas kontrol, pertanyaannya, bagian mana yang harus dilepas dulu? Sebentar lagi, ada satu cerita lagi tentang Arif. Arif kerja keras bertahun-tahun, lembur, korban waktu, korban tenaga. Tapi yang naik jabatan bukan dia. Arif bilang, aku ikhlas. Tapi tiap bangun pagi, ia kehilangan semangat. Karena sebenarnya, yang belum ia lepaskan bukan jabatan, tapi perasaan tidak adil. Ikhlas sering terhalang satu hal. Kita ingin hidup masuk akal. Padahal, hidup jarang sekali adil di waktu yang kita inginkan. Dan menerima itu adalah latihan ikhlas paling berat. Ikhlas tidak menghilangkan rasa sakit. Ikhlas memindahkan harapan dari manusia, keadaan, hasil, ke satu tempat yang lebih tenang, yaitu proses dan makna. Saat kamu ikhlas, kamu tetap berusaha, tapi tidak menggantungkan harga dirimu pada hasil. Kamu tetap berdoa, tapi tidak memaksa semesta menjawab sesuai jadwalmu. Dan disitulah hati mulai longgar. Bukan karena masalah hilang, tapi karena beban di dada berkurang. Tapi hati-hati, ada satu kesalahan fatal yang sering orang lakukan atas nama ikhlas, dan itu bisa menghancurkanmu. Ikhlas bukan berarti membiarkan diri disakiti terus, memaafkan tanpa batas, bertahan di tempat yang menghancurkanmu. Ikhlas yang sehat punya batas. Ini 3 langkah kecil yang realistis. 1. Akui rasa sakitnya. Jangan lompat ke ikhlas sebelum jujur pada luka. 2. Lepaskan satu hal dulu, bukan semuanya. 1 harapan, 1 ekspektasi. 3. Tetap bergerak. Ikhlas tanpa bergerak adalah stagnan. Ikhlas sambil melangkah adalah dewasa. Pelan-pelan. Ikhlas itu proses, dan kamu tidak terlambat. Dan sekarang, pertanyaan terakhir yang mungkin paling jujur untukmu. Apa yang sampai hari ini kamu masih bilang ikhlas, tapi diam-diam masih kamu genggam? Siapa yang masih kamu tunggu berubah? Situasi apa yang masih kamu harapkan kembali seperti dulu? Ikhlas tidak meminta kamu kuat hari ini. Ikhlas hanya meminta kamu berhenti membohongi diri sendiri. Dan itu sudah cukup berat. Ikhlas adalah kata sederhana, tapi paling sulit dilakukan. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita peduli. Dan kalau hari ini kamu masih berproses, itu bukan kegagalan. Itu tanda kamu hidup. Pelan-pelan, 1 nafas, 1 hari. Karena ikhlas bukan tentang melupakan, tapi tentang melanjutkan hidup tanpa terus melukai diri sendiri. Dan mungkin itu bentuk keberanian paling sunyi yang pernah ada.